Kita masih bersama dengan Pak Julius Purwadi dan Mbak Aisyah Kusuma Sumantri. Saya ingin melanjutkan langsung ke Mbak Aisyah bahwa tadi Pak Julius menyebut Amerika Serikat ini nampaknya akan mengedepankan jalur diplomasi sehingga perang secara langsung itu akan menjadi pertimbangan lanjutan. Tetapi pertanyaannya mungkin tidak, Mbak Aisyah. Amerika ini menggunakan tangan Israel untuk menyerang Iran. Saya kira dibandingkan dengan menggunakan tangan Israel, sebenarnya Israel ini agak di luar kontrol Amerika Serikat saat ini. Karena kita tahu sejak beberapa hari yang lalu gitu ya sudah terdengar berita bahwa Amerika Serikat ya dan kemudian Israel ini sepertinya agak punya perbedaan pendapat terkait bagaimana mereka harus menyelesaikan peperangan ini. Di satu sisi sebenarnya Amerika sudah tidak punya resources untuk bisa melanjutkan perang karena kita tahu bahwa War Power Resolution sudah ditandatangani oleh Kongres dan meskipun misalnya Presiden melakukan veto, Kongres ini memiliki hak untuk bisa melakukan War of the Purse dalam artian ya anggaran yang diajukan oleh pemerintahan Donald Trump sebesar 200 miliar US dollar itu tidak akan disepakati oleh Kongres karena merasa bahwa ini merupakan sesuatu yang pada akhirnya membuang-buang anggaran Amerika Serikat gitu. Sementara kemudian Israel ini sudah lama sebenarnya ingin melakukan serangan kepada Iran dan Lebanon. Permasalahannya kan dalam kondisi ini Donald Trump ini harus memilih win-win solution dalam bisa menyenangkan hawkish Amerika Serikat yang ada di dalam Amerika Serikat sendiri ya lalu kemudian Kongres suara populis di AS dengan kemudian kepentingan nasional dari Israel gitu. Yang mana kemudian Donald Trump dalam posisi yang terjepit. Saya kira sebenarnya diinginkan oleh Donald Trump dan bahkan oleh Iran sendiri itu adalah keluar dari perang ini dalam cara yang diplomatik gitu ya. Tetapi ini memang sulit karena tadi banyak tekanan dari berbagai macam arah untuk Donald Trump. Betul, saya ingin tanyakan ke Pak Julius bahwa nampaknya jalur win-win solution ini untuk Amerika Serikat, jalur diplomasi, tapi pertanyaannya untuk negosiasi sendiri. Kita tahu bahwa Iran juga tidak ingin menghilangkan program nuklirnya. Apa yang kemudian akan diambil oleh Amerika Serikat melihat kondisi di Timur Tengah saat ini, Pak Julius? Ya, kalau kita rasional ya gitu, situasi yang berat itu kan terkait dengan kontrol atas Selat Hormuz. Dan itu dampaknya jauh lebih luas dibandingkan dengan prasangka bahwa Iran memiliki senjata nuklir atau memiliki kemampuan untuk mengembangkan senjata nuklir. Harusnya kalau Amerika Serikat berpikir rasional, kedepankanlah dulu negosiasi yang fokus pada bagaimana dibukanya Selat Hormuz. Itu harusnya. Nah, apakah semudah itu kemudian Amerika Serikat akan melunak? Memang sampai hari ini kan kita tidak bisa melihat sinyal positif bahwa Amerika Serikat bisa menurunkan keinginannya untuk menekan Iran, untuk membuat Iran bersepakat bahwa tidak akan lagi mengembangkan pengayaan uranium sampai level bahkan lebih dari 60% sampai 90% yang kemudian sangat mudah untuk dijadikan senjata nuklir. Nah, ini yang kita belum lihat sinyalnya, Mas Dipo. Oke, dan yang menarik juga bahwa Iran ini kan membombardir aset Amerika Serikat di Bahrain, Kuwait, dan juga Jordania. Bagaimana respon dari negara-negara ini, Mbak Aisyah, melihat negaranya juga diserang meskipun betul ada aset Amerika di sana? Ya, memang saya kira sebenarnya sejak awal Arab Saudi ya ini meminta negara-negara GCC untuk menyatukan suara agar kemudian tidak merespon secara menggunakan kekerasan ya. Dan kita lihat secara kolektif sebenarnya semua negara ini memang berusaha untuk menekankan aspek diplomasi dengan bagaimana kemudian waktu itu Bahrain mengajukan draft resolusi ke DKPBB untuk meminta Iran berhenti menyerang negara-negara GCC. Tapi permasalahannya memang kalau kita lihat soliditas dari negara-negara GCC ini agak terpecah gitu. Karena kemarin kita tahu bahwa baik itu Arab Saudi justru yang main proponen yang meminta bahwa negara-negara ini tidak melakukan kekerasan serta kemudian bahkan UAE sendiri ini secara diam-diam melakukan retaliasi. Memang mereka tidak menyatakan diri sebagai negara yang kemudian menjadi belligerent atau pihak yang bertempur, tetapi kemudian mereka melakukan balasan-balasan tertentu kepada Iran. Jadi saya rasa sebenarnya saat ini semua negara ini masih wait and see dan mereka berusaha untuk kemudian mensolidifikasikan posisi mereka agar kemudian negosiasi ini berjalan dengan lancar. Karena apapun yang terjadi ya di dalam peperangan ini, khususnya eskalasi di dalam Selat Hormuz dan implikasi yang dirasakan oleh Iran, termasuk diantaranya adalah keterhambatan ekonomi, lalu kemudian gangguan di dalam produksi pipeline minyak, itu juga akan menimpa negara-negara GCC apabila masalah di Selat Hormuz tidak diselesaikan. Oke, meskipun sebenarnya Trump ini mengklaim bahwa kesepakatan dengan Iran akan terjadi dalam beberapa hari ke depan, tapi eskalasi nampaknya terus meningkat. Pertanyaan saya, Pak Julius, terakhir, apakah kondisi saat ini membuka peluang bahwa perang akan lebih besar daripada sebelumnya dan seperti apa dampak paling parah, Pak? Ya, selalu ada dua kemungkinan ya, bahwa perang bisa menjadi semakin besar ketika kedua belah pihak tidak bisa mengendalikan diri
atau kembali ke jalur diplomasi. Nah, yang saya lihat serangan-serangan yang dilakukan Amerika Serikat yang terukur itu lebih pada untuk tujuan-tujuan jalur diplomasi. Ini yang disebut dengan high pressure track diplomasi. Serangan yang dipakai untuk mendukung diplomasi. Itu yang maunya Amerika Serikat itu gitu ya. Tapi saya juga curiga ya Mas Dipo gitu, karena serangan-serangan Amerika Serikat kan terukur ke wilayah-wilayah, misalnya peluncuran rudal gitu ya, misalnya kontrol radar gitu. Ini kan kapasitas militer yang sangat strategis ya. Saya justru khawatir bahwa selain kita bicara ada jalur diplomasi yang sedang diperjuangkan, termasuk dengan serangan, tapi juga ada perang besar yang sedang disiapkan. Jadi pelan-pelan Amerika Serikat sedang melumpuhkan kemampuan militer Iran, sehingga pada waktu yang tepat akan dilakukan serangan yang besar-besar. Semoga itu tidak terjadi ya Mas Dipo ya. Semoga itu tidak terjadi, dan tentu kita berharap bahwa perdamaian di Timur Tengah akan terus terjadi dan juga akan segera terjadi. Terima kasih Pak Julius Purwadi dan juga Mbak Aisyah Kusuma Sumantri telah bergabung di Kompas Petang. Saudara, Timnas Indonesia meraih 2 kemenangan di FIFA Matchday pada Juni ini. Pelatih Timnas ingin Timnas menjaga tren positif guna menghadapi tantangan berikutnya di Piala AFF 2026. Perangkulan aktivis oleh pemerintah menuai polemik. Senin lalu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal dilantik menjadi penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Banyak pihak menilai langkah ini membuat demokrasi makin pincang karena makin sedikit pilar penyeimbang. Lantas, apakah perangkulan aktivis memang untuk pembungkaman sipil? Simak pembahasan